Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu adal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata la'im hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan menelaah tafsir surah At-Takwir. Sebelum kita lanjutkan, ada satu maklumat yang ingin kami sampaikan, bahwa insyaallah kajian kitab Al-Adabul Mufrad, ini terjemahannya ya, ini jilid 1 ya, insyaallah kita mulai bulan ini, yaitu setiap pekan kedua dan keempat, 1, 3, 5 tafsir, 2, 4 Al-Adabul Mufrad. Ini sudah ada terjemahannya, silakan yang punya kelapangan rezeki untuk membeli. Saya berharap kajian ini tidak hanya mendengar ya, tapi diikuti dengan menyimak kitab terjemahannya. Syukran jazakallahu khairan. Akhlak, kumpulan hadis adab dan akhlak ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dari ayat 25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Qur'an itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Antum ingat dulu ada orang yang mengatakan Quran itu ayat-ayat setan? Masih ingat siapa yang bikin gempar dunia Islam ini? Siapa? Salman Rushdie ya. Tahun kapan itu? Terakhir berita tentang Salman Rushdie, dia diserang oleh seseorang, dilukai, ditusuk, nggak tahu gimana perkembangan terakhirnya ya. Untuk memperhatikan ini, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyatakan dalam surah At-Takwir ini, dan Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Jadi kalau ada orang yang menuduh Al-Quran itu ayat-ayat setan, itu telat. Jawabannya, bantahannya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim ya. Tapi kadang-kadang ya begini, ini juga masih ada yang kebobolan ya, masih ada yang percaya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dikhabarkan oleh Allah bahwa beliau adalah penutup para nabi, tapi ada orang yang mengaku dirinya nabi masih dapat pengikut banyak ya. Baik. Memang kadang-kadang kesesatan itu tidak bisa kita nalar gitu, kok bisa gitu, tapi nyatanya mudah terjadi ya. Baik. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Setelah diterangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, dan di dalamnya ada pelajaran dan petunjuk yang membimbing manusia ke jalan yang lurus, ditanyakan kepada orang-orang kafir itu, jalan manakah yang akan kamu tempuh lagi? Ini Al-Quran ini sudah jelas, ayo kamu mau kemana? Mestinya kalau sudah jelas itu, dia tidak akan belok kian kemari, tidak akan berkelip kian kemari, tidak ada pilihan lain kecuali mereka berhenti dari kekafirannya, berhenti dari tuduhan-tuduhan kepada Al-Quran dan
Rasul yang menerima Al-Quran. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain kecuali mereka bertobat. Ya. Taib. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa in tadil kafir. Ya. Mirip dengan ayat itu. Jadi kalau kalian itu sudah tidak bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Satu surat kalau kalian sudah tidak bisa dan pasti tidak akan bisa, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir. Tapi biasanya kalau sudah mentok begini, mereka mau nggak beriman? Hah? Orang-orang yang kekafirannya itu sudah mendarah daging. Kalau toh didatangkan sekian dalil, sekian ribu dalil yang secara telak menunjukkan kebenaran Al-Quran, mereka umumnya beriman apa enggak? Ya, enggak. Tayyib. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa saja, liman syaa minkum an yastaqim, yaitu bagi siapa saja di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Qauluhu ta'ala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Mimman yastarquna as-sam wa yulqunahu ila awliyaihim. Dari yang mereka curi dengar, ya, dan mereka sampaikan kepada wali-walinya. Wali syaitan itu siapa? Wali syaitan, ya, kuhan, para dukun, ya. Jadi informannya dukun itu adalah syaitan, ya. Dia mencuri dengar apa yang di langit sana, kemudian diberikan kepada, dan tentunya tidak gratis, ya, tidak gratis. Maka praktek perdukunan itu banyak yang sampai ke tingkat syirik akbar. Karena setan itu dia mau memberikan sesuatu dengan kompensasi, sesuatu yang paling dicintai oleh setan. Yang paling dicintai oleh setan itu apa? Ya kesyirikan, kekufuran. Nah, maka dunia kuhan itu gelap banget, kotor banget, ya. Nah, kadang-kadang yang menjadi korban itu Al-Quran, ya, dukun-dukun itu supaya dapat info dari setan, dia melakukan pelanggaran berat terhadap Al-Quran. Maka ada yang dukun itu sampai menistakan Al-Quran dengan cara, ya, ditulis dengan darah haid. Bahkan ada istilah di kita itu kul husungsang, ya. Al-Ikhlas itu disungsang, dibalik, ya. Dan penistaan-penistaan yang lain terhadap Al-Quran. Karena semakin berani, semakin gila dukun itu, dia juga dapat apa? Info makin, ya. Minal insi, mereka setan berikan kepada wali-walinya dari kalangan manusia. Fayakhlituna fihi, lalu dicampur aduklah oleh manusia ini yang mendapatkan info dari setan. Wayakdibun, dan mereka berdusta. Maka antum jangan kaget, dukun itu kadang-kadang ada benarnya. Benarnya nggak seberapa, bohongnya banyak. Benarnya 1, dustanya 99, ya. Baik. Jadi bukan itu, ya. Kalau dukun, iya, dukun itu informannya adalah setan. Dia nyuri dengar dari langit kemudian diberikan kepadanya. Tapi yang diterima oleh Nabi itulah wahyu min indillah, dari sisi Allah melalui malaikat Jibril. Fa aina tadhhabun, maka kemana kalian akan pergi? Ya, kalau sudah dijelaskan yang menerima Al-Quran itu bukan orang gila, dan jelas banget bukan orang gila.
Karena kalau orang gila itu sabdanya ngelantur. Orang gila sabdanya, omongannya, ocehannya ngelantur. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu justru orang yang paling fasih kan ucapannya. Bahkan bukan hanya sekedar fasih. Rasulullah itu punya keistimewaan yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Bisa bersabda singkat mencakup makna yang luas. Orang gila mana bisa seperti ini? Tayyib, berarti yang tuduhan bahwa Rasulullah yang menerima Al-Quran itu sudah clear. Tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW itu orang gila. Demikian demikian juga yang disampaikan oleh beliau, ayat-ayat Al-Quran. Tidak mungkin itu ucapan penyair, tidak mungkin itu ucapan dukun. Karena dukun itu tidak begini biasanya, ya. Gak mungkin. Ya. Al-Quran. Ya. Udah, berarti dua hal ini sudah clear. Ya kan? Tidak ada pilihan lain kecuali mereka seharusnya beriman. Ayo, kamu mau kemana? Ya kan? Sama misalnya orang berdebat, adu argumentasi, ya kan? Kemudian dia kalah telak. Argumen-argumennya itu dipatah-patahkan semua. Berarti tidak ada peluang lain kecuali mengakui kebenaran lawannya. Tapi begini ini kadang-kadang tidak mudah. Maka orang kafir itu biasanya kalau kalah hujah, mereka apa yang dia lakukan? Kalah akal, main opal gitu ya. Iya. Antum bayangkan Ibrahim alaihissalam itu bisa memberi argumen yang sangat telak kepada Namrud dan kaumnya. Kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala kami. Tanyain aja itu yang besar itu. Kalau dia bisa ngomong, itu kan masya Allah. Betapa hebatnya hujahnya Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka tidak langsung menyungkur, istighfar, kemudian berderai air mata. Malah mereka menggagas yang lain. Kalah hujah, mereka membakar Ibrahim alaihissalam. Tayyib. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah menafsirkan ayat ini. Fa aina tadhhabun yunkiru alaihim. Allah mengingkari mereka. Maslakahum asya'in, yaitu perbuatan mereka yang sangat tercela. Fi takdzibi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mendustakan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattihamihi bis-sihr, dan tuduhan mereka bahwa nabi itu adalah sihir, bahwa yang disampaikan nabi itu adalah sihir. Padahal itu Al-Quran, ya. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya mereka itu setelah terbukti jelas yang menerima Al-Quran bukan orang gila, dan Al-Qurannya sendiri yang disampaikan itu jelas terbukti tidak mungkin ucapan tukang sihir, ya, atau dukun, atau tuduhan-tuduhan yang lain, ya. Karena seharusnya sekali lagi tidak ada pilihan kecuali mereka beriman. Wal Quran, mana tadi? Fi takdzibi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam mendustakan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattihamihi bis-sihr, dan menuduh beliau mengajarkan sihir. Wal Quranu bis-syi'r wal kahanah wal asatir, dan menuduh Al-Quran syair, mantra dukun, dan dongengan orang-orang terdahulu. Asatirul awwalin. Nah, ini sekali lagi diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seharusnya sekali lagi mereka tidak ada pilihan lain kecuali beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas beliau ini bukan orang gila, dan beriman bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, bukan syair, bukan mantra dukun, dan bukan asatirul awwalin. Baik, ini ikhwatal iman, ya. Poin ini, akidah ini harus diperkuat. Jadi sebelum seorang muslim itu belajar, ya, belajar membaca itu ada yang telat, ya. Belajar membaca itu idealnya dari kecil, ya, dari kecil. Tapi kadang-kadang tidak semua kaum muslimin itu menikmati kesempatan belajar Quran di waktu kecil.
Kadang-kadang ya udah dewasa, bahkan sudah tua-tua, belajarnya itu dari Iqra. Gak apa-apa, tidak ada terlambat ya. Tidak ada terlambat. Belajar dari Iqra 1, 2, 3, 6 itu kadang-kadang umurnya 40 tahun baru mengenal A, Ba, AA, Ba, dan seterusnya. Simulasi huruf-huruf hijaiyah. Kalau ada yang begini tidak boleh kita remehkan. Jangan antum lemahkan. Ngapain lo sudah sepuh belajar level TK? Gak apa-apa, orang memang dulu telat. Dulu kuliah, Masya Allah sampai S3, insinyur, macam-macam. Quran dulu enggak. Belakangan dia baru sadar. Ternyata orang Islam itu kalau enggak bisa baca Quran itu aib besar. Aib. Ya. Kemudian dia ingin mengejar ketertinggalan itu. Mungkin kalau umur 50 baru belajar Iqra itu kalau menuju mahir itu kayaknya pesimis kita. Tapi kita hargai jerih payahnya itu. Allah Maha Luas rahmatnya. Siapa tahu kalau orang-orang seperti ini punya semangat yang luar biasa, keburu wafat tapi menyimpan semangat pengen bisa baca Quran. Dan itu bisa jadi ganjarannya lebih daripada yang mahir baca Quran gak pernah baca Quran. Ya kan? Kadang-kadang ada orang punya masa kecil tuh bagus banget, Masya Allah. Ya, tapi gedenya belajar Quran, belajar sholat, gedenya udah nggak sholat, nggak baca Quran. Nah, bisa jadi. Ya, jangan diremehkan, jangan dipatahkan semangatnya, ya kan? Taib. Kadang-kadang Al-Quran itu sekali lagi ada orang yang masa kecilnya bagus. Dia belajar sampai akhirnya mahir. Taib. Dan kalau sudah mahir membacanya, berikutnya memahami, mengamalkan. Ya, karena kemuliaan itu tidak pada pandainya membaca, bukan pada hafalannya, tetapi orang mulia dengan Al-Quran itu ketika sudah sampai level mengamalkan. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, hidupnya, ya. Kalau sudah sampai ke level ini insya Allah mulia, ya. Tapi kalau hanya mahir membaca atau memang sama sekali tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mungkin ada orang mulia dengan mencampakkan Al-Quran. Ya, ini satu hal yang harus kita perhatikan. Quran itu membelah orang, membelah mukmin, kafir, membelah juga bahagia dan sengsara. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Innallaha a'azza qauman bil Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum dengan sebab Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain juga dengan sebab Quran. Baik. Wa qauluhu in huwa illa dzikrun lil alamin, dan firman Allah tabaraka wa taala, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi alam semesta. Aimal Qur'anul Karimu, tidaklah Al-Quran yang mulia itu illa dzikrun lil alamin, kecuali atau melainkan peringatan bagi alam semesta. Ya, minal insi wal jinni, dari kalangan manusia dan jin. Jadi yang bisa menggunakan Al-Quran, ya, sebagai peringatan, dia mengambil manfaat dari Al-Quran, ini adalah jin dan manusia. Apa yang didapat dari Al-Quranul Karim oleh manusia dan jin yang mau berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim? Yadhkuruna bihi khaliqahum, dengan Al-Quran mereka ingat penciptanya. Ingat penciptanya. Bahkan ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru dari ayat ini kalau orang ya, manusia ini, ya, faham kandungannya, dia akan mengenal pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta ini. Dan akidah ini nanti terapannya itu dahsyat banget, ya. Tidak ada kejadian besar maupun kecil kecuali dikehendaki oleh Allah. Jadi poros alam semesta dan semua kejadian besar yang maupun kecil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada matahari terbit kecuali atau sebelum terbit, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang gemintang, menciptakan rembulan Allah, yang mengatur terbit terbenamnya, peredarannya, semuanya. Ya.
Bahkan kalau kita kaitkan dengan diri kita, ya, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, dan seterusnya. Kalau ada orang menjabat RT, itu pasti menjadi RT karena kehendak Allah. Jadi RW karena kehendak Allah. Jadi kepala desa, tidak mungkin ada di dunia ini orang ujuk-ujuk jadi kepala desa tanpa dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau ini nggak dibahas, karena biasanya kalau level kepala desa itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah level yang tinggi presiden, masya Allah, ya. Antum pernah dengar nggak pemilihan kepala desa itu meninggalkan permusuhan bertahun-tahun antara yang dukung? Enggak. Tapi kalau yang level-level tinggi itu, masya Allah, ya. Sekarang presiden kita siapa? Pak Jokowi. Hafizahullah. Semoga Allah memberi taufik kepada beliau. Semoga Allah menolong dan memudahkan beliau dalam menjalankan tugasnya yang sangat besar ini. Nah, ini prinsip saya. Antum kalau nggak setuju, ya terserah antum. Tapi ini prinsip saya. Sebagai seorang muslim, saya punya pemimpin, saya berhak mendoakan untuk kebaikan beliau. Kalau antum tidak suka dalam masalah ini, antum jangan menampakkan ketidaksukaan antum kepada saya. Itu hak saya. Taib, sebagaimana kalau saya mencintai saudara sesama muslim, antum tidak boleh menghalangi saya. Nah, semua orang-orang sesama muslim itu saya cintai karena Allah. Nah, karena saya punya hak, punya alasan kuat untuk mencintai mereka. Karena innamal mu'minuna ikhwah, al-muslim wa akhul muslim, ya kan? Kenapa beliau menjadi presiden? Nah, ya karena dikehendaki oleh Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya. Makanya kalau berpolitik atau apa saja itu pakai iman supaya tidak stres kita, ya. Kalau jagoan kita kalah misalnya, ya udah qadarallahu ma syaa fa'al. Tinggal yang jadi pemimpin itu kita kasih haknya, kita loyal kepadanya, taat sepanjang tidak memerintahkan untuk maksiat. Ya, taib. Ini prinsip agung dalam bernegara. Rakyat itu harus taat kepada pemimpinnya selama pemimpinnya itu tidak memerintahkan yang. Antum kemarin ada Natal, ada Tahun Baru, antum dipaksa oleh pemerintah harus mengucapkan Natal apa enggak? Saya juga enggak mengucapkan sama sekali. Alhamdulillah, kita lewati dengan selamat. Antum dipaksa harus keluar untuk merayakan Tahun Baru. Enggak, saya tidur di rumah dari jam 9 dengan anak-anak saya, enggak ada. Lingkungan saya sepi, enggak ada. Alhamdulillah, karena memang tidak dipaksa. Ya. Kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu sukarela, maksiat itu sukarela, enggak ada yang masalah. Ya. Cuman sering nyari kambing. Ya. Taib. Begitu kita ini. Nanti 24 siapa? Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu. Orang sekarang baru 23. Iya. Tapi iman kita akan menyatakan mudah-mudahan nanti 24 itu dipilihkan oleh Allah pemimpin. Jadi negara ini ada pemimpinnya. Iya. Tapi siapa-siapanya kita nggak tahu. Antum boleh tapi antum harus ingat, antum bukan penguasa. Yang menentukan jadi atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi daripada memikirkan dari sekarang persoalan presiden yang masih tahun 24, sekarang pikirkan kewajiban-kewajiban di depan mata ini apa ini. Antum pemimpin keluarga, kelola keluarga Anda dengan baik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang jelas-jelas ada di pelupuk mata. Persoalan nanti kita lihat nanti. Ya kan? Begitu kita hidup, ya. Urusan rizki siapa ya? Yang membagi rizki siapa? Jadi kalau ini kita hayati, kalau kita melihat orang lain itu rezekinya melimpah, alhamdulillah. Itu dia dapat yang dibagikan oleh Allah kepadanya, dan tidak mungkin itu bagian kita yang nyasar ke dia. Iya. Coba itu kalau hidup itu begini ini, keren apa miskin nggak apa-apa, keren. Nggak ada hasad, nggak ada dengki. Tapi kadang-kadang orang yang sudah dikasih sekian banyak modal itu masih panas dadanya, masih rakus, ya. Kadang-kadang masya Allah sampai kepalanya itu ngebul gitu istilahnya untuk ngejar-ngejar dunia, padahal dia sudah punya banyak. Apalah artinya harta banyak tapi seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kekayaan itu bukan kekayaan harta, tapi kekayaan hati. Orang miskin dengan iman yang kuat dia bisa
bahagia dengan kemiskinannya itu. Apalagi kalau dikasih kecukupan, insya Allah ya, dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya yang dengan diturunkannya Al-Qur'an, Allah sebutkan Al-Qur'an ini adalah peringatan untuk alam semesta. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Tentunya bukan kambing, bukan tetumbuhan, jin dan manusia. Ya. Biar jin itu ngurus dirinya sendiri sana, ya. Yang jelas dengan Al-Qur'an dia mengenal penciptanya, wa raziquhum, dan yang memberi rizki, wa muhyihim, dan yang menghidupkannya, wa mumitihim, dan yang mematikan. Dah. Melalui Al-Qur'an orang akan kenal siapa pencipta Anda, Allah. Siapa sang pemberi rizki, Allah. Siapa yang menghidupkan Anda, Allah. Siapa yang mematikan Anda. Ya. Ini semuanya yang ilmu yang bisa dipetik dari Al-Qur'an. Kemudian berikutnya wa ma lahu alaihim min haqqil ibadah, dan kewajiban beribadah, wa wajibus syukur, dan kewajiban bersyukur, wa yatta'iduna bihi, lalu mengambil pelajaran darinya, fayakhafuna rabbahum, lalu mereka takut kepada Rabbnya, fala ya'sunahu, dan tidak madurhaka kepadanya, bitarki faraidihi alaihim, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban bagi mereka, wala birtikabi ma harramahu alaihim, dan tidak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah atas mereka. Ini ya panjang ini ya. Berawal dari Al-Qur'an, dinyatakan oleh Allah in huwa illa dzikrul lil alamin. Orang-orang yang menyerap Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an ini seharusnya imannya, ibadahnya, akhlaknya itu tumbuh sehingga dia menjadi mukmin sejati. Dari awalnya tadi mengenal penciptanya, mengenal siapa yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, dan tentunya bukan hanya mematikan saja, yang nanti akan memberikan balasan seadil-adilnya. Bahkan kebaikan sekecil apapun dijamin, digaransi oleh Allah akan diberi balasan. Demikian juga keburukan. Sampai puncaknya ya, orang yang mempelajari Al-Quran itu dia takut kepada Allah, dia siap menjalankan perintah-perintah Allah dan siap menjauhi larangan-larangan Allah. Ini puncaknya orang yang mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Kalau orang yang kafir terhadap Al-Quran, ya bisa antum bayangkan ya, tidak mungkin mereka memiliki sifat ini tadi, takut kepada Allah ya, kemudian mereka tidak durhaka dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar apa yang diharamkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, liman syaa minkum an yastaqim, bagi siapa saja di antara kamu, kalau kalian yang menghendaki berada di atas jalan yang lurus, ala minhajil haq, berada di atas kebenaran, fayataharral haqqa awalan, pertama dia mengutamakan kebenaran, wa yu'minu bihi wa ya'malu bi muqtadahu saniyan, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya. Baik. Falamma sami'a Abu Jahal hadhil ayah, ketika Abu Jahal mendengar ayat ini, liman syaa minkum an yastaqim, qala al-amru ilaina. Ya, ini respon Abu Jahal ketika mendengar ayat liman syaa minkum an yastaqim. Ya, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Ya. Apa respon dia? Qala al-amru ilaina. In syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Kalau begitu, nah, urusan ini sepenuhnya kembali kepada kami. Kalau kami mau, kami istiqamah. Kalau kami tidak mau, kami tidak istiqamah. Ya. Seakan-akan ayat ini menurut dia itu memberikan apa? Pilihan, istiqamah monggo, enggak istiqamah monggo. Sepenuhnya tergantung Anda. Seakan-akan begitu. Ya. Lalu anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan firman-Nya, anzalallahu ta'ala qaulahu, Allah menurunkan firman-Nya, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan yang lurus kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ya. Fakubital la'in, maka dibungkamlah orang yang terkutuk ini.
Abu Jahal ya, sudah mati dalam kekafirannya. Boleh kan kita mengatakan al-la'in? Boleh nggak? Orang kafir yang sudah mati dalam kekafirannya, ya, itu boleh nggak disebut al-la'in Abu Jahal misalnya? Al-mal'un, al-la'in itu artinya sama dengan al-mal'un, ya, yang terkutuk. Boleh nggak? Hah? Boleh, pada dasarnya boleh. Tapi nanti pertimbangannya itu ada nggak orang yang tersinggung dengan itu? Kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dikatakan fakubita al-la'in, maka kiceplah, apa terdiamlah, ya, apalagi bahasanya, terbungkamlah yang terkutuk ini, maksudnya Abu Jahal. Kalau disebutkan itu antum ada yang tidak terima? Ada yang nggak terima? Biasanya yang nggak terima kalau orang di ini bisa pencemaran nama baik. Itu siapa? Temannya. Antum ada yang temannya Abu Jahal? Kerabatnya ada? Enggak. Ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau yang masih hidup tidak boleh. Menakyin, menfonis, melaknat orang kafir secara tertentu. Fulan la'natullah misalnya, la'natullah. Seorangnya masih hidup enggak boleh. Karena dengan antum katakan begitu berarti antum mengendaki orang itu mati dalam keadaan kafir. Sementara orang Islam itu selalu menginginkan kebaikan. Ya. Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Iya. Antum sebut siapa misalnya? Siapa? Ki Jinping laknatullahi alaih. Saya berharap mudah-mudahan siapa. Kalau ada yang mengatakan Ustaz mustahil itu mendapatkan hidayah. Kalau ada yang mengatakan begitu gimana? Ana juga tidak mau kalah dengan. Ya. Antum jangan sok tahu, hidayah itu sepenuhnya di tangan Allah. Ya. Dari masa ke masa itu selalu ada kejutan dalam masalah hidayah. Antum tidak boleh sebagai muslim mengatakan orang ini nanti sampai mati tidak berubah. Daripada antum punya prinsip itu, mendingan antum pikirkan bagaimana supaya antum mati husnul khatimah. Itu yang penting. Ini kadang-kadang ada orang itu lancang dia, benar-benar gak beradab. Ya. Mendahului Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan hidayah itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kadang-kadang ada orang Islam itu tega-teganya dia menvonis orang begitu itu sampai kodok berbuntut katanya, nggak bakalan berubah. Kodok berbuntut. Nah, maksudnya mustahil kan? Antum tidak punya hak untuk ngomong. Iya, justru bisa jadi orang yang begini ini kadang-kadang hari ini istiqomah, pekan depan dia sudah mulai pelenceng, akhirnya mati dalam su'ul khatimah waliyadzubillah. Ini benar, ini termasuk adab berbicara itu, jangan menvonis seseorang yang masih hidup bahwa dia itu tidak akan mendapatkan hidayah. Makanya beragama itu harus ada ilmunya ya, jangan semangat-semangat aja. Antum misalnya si fulan kemana itu? Tetangga masjid kok nggak pernah ke masjid. Jangan ngarep si fulan ke masjid pak. Sampai onta masuk lubang jarum juga nggak bakalan ke masjid. Astagfirullahaladzim. Antum kenapa sih antum tidak doakan saja, memang belum ke masjid pak, mudah-mudahan ya besok subuh dia sudah ke masjid. Gitu kan enak pak. Ya, daripada antum ngomong yang bukan kapasitas antum. Ya. Sekarang ini kadang-kadang ada orang-orang Islam itu kejam-kejam banget, nggak ada rahmahnya, nggak ada ini. Ya. Bahkan kadang-kadang terhadap sesama Muslim, mendoakan itu sebuah berat banget. Ya, mendoakan. Ya. Kalau misalnya di sini ya, ini pada saat yang bersamaan ini ada 100 kajian di berbagai masjid sana. Materinya macam-macam, ada akhlak, ada fikih, ada akidah, tazkiyatun nufus, macam-macam. Atau ada halaqah tahsin tadi yang saya katakan, bapak-bapak 50 tahun belajar Iqra jilid 1. Antum tampung semuanya itu. Ya, cintai semua karena Allah dan doakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Begitu dada orang Islam ini. Demikian juga kalau ada orang melakukan kemungkaran meskipun itu diri kita sendiri, kita ingkari. Jangan kita dukung. Karena memang orang Islam itu hadir itu untuk membackup kebaikan, untuk memakmurkan bumi ini dengan kebaikan, dan paling tidak adalah mengingkari kemungkaran. Jangan dibikin sempit. Kemarin itu saya dapat ujian.
Saya habis ngisi di Babu Taubah. Memang pertama kajian subuh. Itu pas saya keluar itu ada orang duduk di depan. Dia mengatakan, alhamdulillah saya orang yang mengidolakan Ustadz, katanya begitu. Saya penggemar Ustadz begitu. Saya bilang, Pak, bikin dada Bapak itu lapang. Jangan saya aja yang Bapak gemari. Semua orang yang mengajarkan kebaikan tampung di hati Bapak. Saya begitu. Nah, alhamdulillah. Nah, jangan sambil canda-canda, maksudnya enggak saya bentak, enggak, maksudnya tolong dada Bapak itu dibikin lapang ya. Semua orang yang ikut andil berdakwah ini Bapak cintai, Bapak dengarkan ceramahnya, ambil faedahnya. Kadang ada orang itu cinta satu ustadz, melihat ustadz yang lain itu masya Allah ya, udah nggak ada ininya. Itu penyakit ikhwan ya. Antum kalau punya penyakit itu ya, fanatik dengan satu ustadz yang lain itu. Berinteraksi dengan ilmu itu bukan begitu. Antum lihat dulu, antum dengar dulu ya. Apalagi secara umum mereka itu alus sunnah. Kecuali kalau memang sudah melencengnya jelas lah, antum jangan deket-deket. Tapi kalau sesama ahlus sunnah, antum belajar untuk menampung orang-orang yang mengajarkan kebaikan, kita cintai karena Allah, sampai kita tahu ada kesalahannya tinggalkan. Ya, siapapun ya, kesalahannya tinggalkan. Begitu. Kalau kita bisa netral seperti itu, insya Allah dada kita ini lapang. Ya. Taib. Fa'lam anna man sya'al istiqamah minal alamin. Ketahuilah bahwa siapapun yang menginginkan istiqamah, nah, dari orang yang di alam semesta ini, lam yasha'ha illa ba'da an sya'ah Allah Ta'ala. Dia tidak memiliki kehendak itu kecuali setelah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jujur aja, kita sekarang bisa ke masjid. Kalau Allah tidak menghendaki kita ini ke masjid, kemana antum? Ya kemana-mana. Ada yang ngamar dengan pelacur di hotel sana. Atau kalau hotel itu terlalu mahal ya di tempat mana saja lah. Iya, antum bisa melakukan 1001 selain yang kita lakukan ini kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ini yang ditegaskan. Kita sering kan mendengar khutbatul hajah itu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Kita bisa begini ini karena mendapatkan taufik dari Allah. Ya. Itu bisa mengimani bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, sifat-sifat yang sempurna. Hati kita punya keyakinan itu, yang membukakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mendakwai pamannya itu tidak bisa tembus, karena memang hidayah bukan di tangan Rasulullah. Kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah kita mengimani rukun iman yang 6. Ya, kita mengimani rukun Islam, kita mengimani Al-Quran, kita mencari ridha Allah dengan Al-Quran dan dengan amal-amal soleh yang lain. Ya, padahal kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Taib. Illa ba'da an sya'ah Allah Ta'ala, kecuali setelah Allah mengendakinya, lahu kepadanya. Walau lam yasha'ah Allah Ta'ala, kalau Allah tidak menghendakinya, wallahi masya'ahal abdu abadan, demi Allah, hamba itu tidak akan punya keinginan selama-lamanya. Id masyiatullahi sabiqatun li masyiatil abdi. Ini prinsip ya dalam akidah ini tentang masyiah Allah. Karena kehendak Allah itu mendahului kehendak hamba. Antum pernah enggak merasakan bahwa apa yang kita inginkan itu kadang-kadang tidak tercapai? Pernah nggak mengalami hidup ini apa yang antum inginkan itu nggak tercapai, sampai mati kita nggak tercapai? Banyak, ya banyak lah. Artinya ini bukti bahwa yang terjadi pada diri kita itu bukan apa yang kita kehendaki, tapi ada kekuatan yang maha dahsyat yang menentukan. Ya, kalau yang kita kehendaki itu dikehendaki oleh Allah berhasil, ya berhasil. Kalau yang kita kehendaki itu tidak berhasil, pasti tidak berhasil. Berarti yang dominan itu kehendak siapa? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan, tapi keinginan Allah lah yang dominan.
Itu dari masalah kecil-kecil. Antum tadi dari rumah ke sini itu ada keinginan enggak? Atau tiba-tiba ngeloyor ke sini enggak? Tiba-tiba sampai di sini. Atau berawal dari keinginan? Hah? Saya tadi dari rumah itu memang sengaja ke sini. Niat ke Masjid At-Taqwa ini. Kalau enggak saya mungkin sudah ngelantur muter-muter di Jababeka sana hari ini. Atau sudah sampai, kalau saya ngebut sudah sampai Kerawang kali. Saya dari rumah itu sengaja, bismillahirrahmanirrahim, saya keluar ke sini. Itu kehendak saya. Dan alhamdulillah saya sampai di sini beneran. Ini berarti ya, kehendak saya untuk sampai di sini ini dikehendaki oleh Allah. Allah berkehendak saya sampai di sini. Sampailah saya. Ramalumbu sini itu tidak jauh, 2 km. Tapi kalau Allah yang Maha Kuasa menghendaki saya tidak sampai di sini, begitu mudah bagi Allah yang Maha Kuasa untuk menghendaki saya tidak sampai di sini. Macam-macam, ya, macam-macam kan? Ekstrimnya apa? Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya mati mendadak, saya sakit parah mendadak, motor saya mogok, ya, mungkin kan? 1001 kemungkinan. Allah yang Maha Kuasa bisa saja, tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah kehendaki saya sampai di sini. Antum juga dari sana, pas dari rumah masing-masing pasti ke sini kan? Betul. Karena ini tadi malam Sabtu kita punya kajian. Antum berangkat dari rumah, ada kehendak kepengen ke sini sampai. Alhamdulillah. Nanti setelah bubar kita mau kemana? Hah? Ya tergantung, mungkin antum ada yang mau beli mie goreng dulu, beli ini dulu ya, sudah janji sama keluarga, nanti makannya saya beli. Mungkin keinginan antum itu tidak mungkin tercapai kalau Allah tidak menghendaki. Jadi masyiah Allah itu. Inilah bukti ya kebenaran ahlu sunnah dalam masalah masyiah, dalam takdir ya, bahwa manusia itu punya usaha, punya keinginan, tapi tidak akan terwujud kecuali Allah yang menghendakinya. Ya. Antum pernah dengar nggak ada orang itu mau nikah gagal? Mau nikah gagal. Padahal nikah itu, pernikahan ini sesuatu yang sangat penting, sudah disiapkan segalanya, qadarullah gagal. Gagalnya itu apa? Kadang-kadang calon pengantinnya meninggal, gagal total lah, sudah meninggal. Kalau kecelakaan masuk rumah sakit mungkin bisa ditunggu atau dilakukan. Kalau sudah meninggal, masa akad nikah dengan mayit? Kan gagal total. Atau kadang-kadang berubah pikiran itu, pengantin lakinya nggak datang, sejadi. Ya, macam-macam. Ya, padahal itu urusan nikah. Ya, ini bukti bahwa sekali lagi kita punya kehendak, tapi tidak mesti kehendak kita itu terwujud, karena kita itu ditentukan, bukan menentukan. Sehebat apapun ya manusia, apakah level negara, tidak mungkin mengatur, tidak mungkin menentukan, tapi tetap ditentukan. Tahun baru tahun 2020 itu banjir di sini, Jabodetabek parah kan? Ada nggak yang menghendaki terjadinya banjir itu? Nah, nggak ada. Mereka menginginkan yang merayakan tahun baru ya, menginginkan suasana yang cerah, masya Allah gitu kan, taunya banjir. Ya, artinya keinginan orang seini nggak terwujud. Tahun ini yang banjir di mana? Semarang. Tempatnya beliau itu. Tadi pagi saya di mana itu ya, lihat berita di mana ya? Dan bagi atau kemarin itu ada yang bagi-bagi nasi bungkus itu di Demak yang terdampak banjir. Nggak tahu di wilayah itu atau bukan. Demak mana itu? Sayung ya. Masya Allah. Ini bukti fatal iman ya. Kita itu ditentukan oleh Allah, termasuk hidayah. Ya, kita begini ini karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah menghendaki kita bisa menjadi ateis, kita menjadi macam-macam. Ya. Jadi ini prinsipnya siapa tadi? Abu Jahal ya, digilas oleh ayat ini. Nah, kalau begitu mah tergantung saya. Kalau saya mau menghendaki istiqomah ya terserah saya. Kalau saya enggak istiqomah ya terserah saya. Oh, kalau begitu manusia itu berarti seperti Rob ya. Iya kan? Manusia itu ditentukan, marbub. Ya. Bahkan kalau kita hayati ya,
Ibaratnya itu ubun-ubun kita ini dipegang sepenuhnya oleh Allah, nggak berkutik kita. Sehat, sakit kita ditentukan sepenuhnya oleh Allah. Ya, kalau Allah mengendaki sehat pasti sehat. Meskipun orang-orang nggak suka itu, orang kok nggak pernah sakit misalnya kan begitu ya. Orang yang sehat terus itu belum tentu loh orang pada senang. Saya lihat itu orang sehat, mau kapan sakitnya? Padahal memang Allah mengendaki dia sehat. Nah, dan ini juga jawaban kita kalau ditanya, gimana keadaanmu? Alhamdulillah, saya sehat. Nah, coba kalau orang yang ini sering kecolongan, kamu sehat banget ya? Iya, saya itu rajin olahraga. Wah, saya akan katakan, kamu tahu nggak? Ada orang olahraga itu bukannya sehat malah mati. Ada kan? Jadi berapa banyak itu orang-orang yang main bulu tangkis atau tenis atau ini ya, kadang-kadang habis itu Masya Allah, kelepek Allah. Ya, ini hayati ya, supaya kita tidak kebablasan. Maka nanti ujung-ujungnya kalau kita faham masalah ini ya, nahnu fuqara'un ilallah. Kita ini adalah orang-orang yang fakir terhadap Allah. Kata Allah dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku semua kalian itu tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Kalian semua itu lapar kecuali orang yang aku kasih makan, maka mintalah rezeki kepadaku. Ya. Tapi ada hal yang harus antum pahami ya. Allah berkehendak memberikan harta itu bisa diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik Allah suka atau tidak suka. Ya. Makanya jangan heran orang-orang kafir itu musuh-musuh Allah itu Masya Allah bergelimang ini. Bahkan triliuner level dunia itu banyak dari kalangan orang kafir. Antum tidak usah kaget, karena Rasulullah menghabarkan Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Tapi Allah memberikan hidayah iman hanya kepada orang yang dicintai. Nah, makanya jangan heran ya, jangan heran kalau sudah tahu masalah ini. Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan juga kepada orang yang tidak cintai. Bahkan kalau masalah rizki, Allah memberikan rizki kepada orang yang alim maupun orang yang bodoh. Maka jangan heran kadang-kadang ada orang pinter itu rizkinya seret, tapi ada orang nggak tamat sekolah, nggak ngerti huruf, buta huruf, kebanyakan duit. Maka ada ungkapan orang-orang hikmah, kalau seandainya Allah membagi rizki berdasarkan kecerdasan, kerbau itu tidak dapat dapat makan. Khimar apalagi ya, khimar itu yang dikenal dengan ketololannya, sampai dijadikan peribahasa dalam tololan. Nih, tayyib. Ini ikhwatal iman, alhamdulillah sudah selesai. Berarti 2 pekan lagi nanti kita lanjutkan kajian tafsir ini ya. Untuk pekan depan insyaallah kita mulai al-adabul mufrad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.